Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas Radiobiologi 2A. Di sini kami akan membawakan materi mengenai prinsip dasar radiobiologi pada radioterapi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Nadia Clarissa Anastasia, dengan NIM 413231003. Saya Janu Parasadika dengan NIM 4132311018. Saya Umdatu Syarifah dengan NIM 4132311031. Saya Rahma Idwi Cahya dengan NIM 4132311037. Saya Miftahul Naima dengan NIM 4132311040. Selamat menyaksikan. Kalian tahu nggak radiobiologi itu apa? Radiobiologi merupakan ilmu yang mempelajari bahaya efek radiasi pada suatu organisme hidup. Dalam bidang onkologi radiasi, ilmu ini didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi radiasi pion dan sistem jaringan tubuh, serta akibat yang bisa ditimbulkan dari interaksi tersebut. Pada sistem jaringan tubuh, DNA dapat menyebabkan kerusakan yang dapat memutuskan satu atau dua rantai pada sel tubuh manusia akibat interaksi dengan radiasi pion. Pada jaringan yang terkena paparan radiasi akan mengalami berbagai proses yang terjadi seiring berjalannya waktu dan dapat menimbulkan efek fisika dan kimia. Pada efek fisika, yakni termasuk efek eksitasi dan ionisasi. Lalu pada efek kimia, yakni ada efek langsung dan efek tidak langsung. Efek langsung sendiri terjadi ketika radiasi secara langsung merusak DNA, sedangkan efek tidak langsung terjadi ketika radiasi mengionisasi air di sitoplasma dan menghasilkan radikal bebas yang dapat merusak DNA. Jenis kerusakan DNA akibat radiasi diklasifikasikan menjadi 4 jenis tergantung pada tingkat kerusakannya, dari ringan hingga parah, yakni ada cross-link damage, base damage, single strand breaks, dan double strand breaks. Radiasi sel menimbulkan berbagai efek pada sel seperti repair, redistribusi, reoksigenesis, repopulasi, dan radiosensitivitas. Kelima hal inilah yang disebut dengan 5R dalam radiobiologi. 5R merupakan proses memperbaiki kerusakan non-fatal yang disebabkan oleh paparan radiasi. Jika proses perbaikan gagal, maka sel diperkirakan akan mengalami apoptosis. Sebab jika proses apoptosis tidak berfungsi dengan baik, maka sel-sel abnormal akan terus berkembang biak dan dapat menyebabkan kanker. Pada radioterapi inilah pengobatan digunakan. Radioterapi merupakan pengobatan yang menggunakan radiasi bersinergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Pada radioterapi DNA sel kanker dihancurkan dan menyebabkan kanker tersebut kehilangan kemampuan untuk beregenerasi. Dalam merencanakan radioterapi, tentunya diperlukan perhitungan dosis radiasi terhadap pasien. Dosis radiasi adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh materi per satuan masanya. Dosis radiasi dapat diukur dengan satuan Gray dan juga sifat, di mana satu sifat atau satu Gray setara dengan 1 joule per kilogram. Perhitungan dosis radiasi melibatkan beberapa langkah, seperti perhitungan berat badan, perhitungan berdasarkan ukuran fisik individu, dan perhitungan berdasarkan umur. Perhitungan dosis radiasi juga melibatkan beberapa faktor seperti clearance, waktu paruh eliminasi, dan volume distribusi radiasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan dosis meliputi jarak, waktu, faktor pembatasan waktu, shielding, faktor bobot radiasi, dan perubahan kimia. Selanjutnya, penerapan 5R dalam radioterapi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengobatan kanker. Radioterapi menggunakan radiasi untuk menghancurkan sel kanker, tetapi juga berpengaruh pada jaringan normal. Penerapan 5R dapat membantu meminimalisir efek samping radiasi pada jaringan normal dan meningkatkan kemampuan sel untuk mempertahankan fungsi normal.
Proses di antaranya meliputi repair, redistribution, repopulation, radiosensitivitas, dan reoxygenation. Selanjutnya, radioterapi memiliki efek samping terhadap jaringan normal, sehingga dilakukan fractionation. Fractionation merupakan penggunaan dosis radiasi yang terbagi dalam beberapa bagian, biasanya beberapa kali sehari untuk mengobati kanker. Prinsip dasar fractionation adalah untuk meminimalkan efek samping akut dan meningkatkan efek terapi. Fractionation digunakan untuk mengurangi efek samping akut seperti mual, muntah, dan kerusakan kulit, serta untuk meningkatkan efek terapi dan mengurangi dosis radiasi yang diterima oleh jaringan sehat. Perbandingan antara konvensional vaccination, hypovaccination, dan hypervaccination bergantung pada jenis kanker yang diobati, serta kondisi pasien dan tujuan pengobatan. Konvensional vaccination masih banyak digunakan, namun hypervaccination dan hypovaccination digunakan dalam beberapa kasus saja untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan mengurangi efek samping. Efek radiasi itu ada dua, yang pertama efek awal dan yang kedua efek akhir. Efek awal dari radiasi biasanya muncul dalam beberapa hari atau minggu setelah dimulainya radioterapi. Efek ini terjadi karena kerusakan langsung pada sel-sel yang sedang aktif membelah di daerah yang terkena radiasi. Contoh efek awal itu meliputi inflamasi atau peradangan, kelelahan, kemerahan, pengelupasan, dan iritasi yang mirip dengan sunburn atau luka bakar akibat sinar matahari. Efek awal ini biasanya bersifat sementara dan cenderung mereda beberapa minggu setelah terapi selesai. Dan yang kedua yaitu efek akhir radiasi. Efek akhir radiasi itu muncul beberapa bulan hingga beberapa tahun setelah selesai terapi. Efek ini disebabkan oleh kerusakan yang lebih dalam dan kompleks pada jaringan serta organ yang terkena radiasi. Contohnya itu fibrosis atau pembentukan jaringan parut pada organ dan jaringan yang terkena radiasi. Dan yang kedua yaitu kanker sekunder. Yang ketiga adalah kerusakan organ, yang keempat gangguan fungsi saraf. Perbedaan utama antara efek awal dan akhir radiasi itu terletak pada waktu munculnya dan durasinya. Efek awal muncul segera dan biasanya bersifat sementara, sedangkan efek akhir itu muncul lebih lama setelah terapi tetapi bersifat permanen. Efek awal ini lebih terkait dengan kerusakan pada sel-sel yang cepat membelah, sedangkan efek akhir lebih berkaitan dengan kerusakan pada struktur jaringan dan organ yang lebih kompleks. Dan respon tumor terhadap radiasi itu proliferasi sel yang cepat, hipoksia, atau daerah yang kurang oksigen. Sedangkan respon jaringan normal terhadap radiasi itu jaringan normal kan memiliki kemampuan untuk meregenerasi dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh radiasi. Misalnya, kulit dan sel-sel mukosa dapat sembuh relatif cepat. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi radiosensitivitas yang pertama itu oksigenasi, fase siklus sel, dan tingkat proliferasi yang tinggi. Sel kanker itu bisa saja memiliki radiosensitivitas yang rendah, sehingga perlu dilakukan tindakan untuk meningkatkan radiosensitivitas sel demi kelancaran radioterapi. Dan adapun beberapa tindakan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, penggunaan radiosensitizer dan radioprotektor. Dan yang kedua adalah kombinasi radioterapi dengan kemoterapi. Nah, seperti yang telah dijabarkan oleh rekan saya, banyak sekali hal yang memengaruhi radiosensitivitas sel. Apabila sel kanker memiliki radiosensitivitas yang rendah, maka akan mempersulit radioterapi, sehingga perlu dilakukan tindakan khusus untuk meningkatkan radiosensitivitas sel tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, kita bisa menggunakan radiosensitizer dan radioprotektor. Nah, radiosensitizer merupakan agen yang meningkatkan radikal bebas akibat interaksi radiasi dengan sel tumor, sehingga memperlambat proses reparasi sel dan meningkatkan radiosensitivitas sel tumor tersebut. Umumnya, senyawa yang digunakan adalah cisplatin dan gemcitabine.
Sedangkan radioprotektor merupakan senyawa penetral radikal bebas pada jaringan normal sehingga efek samping yang ditimbulkan pada jaringan normal dapat dikurangi. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan kombinasi radioterapi dan kemoterapi. Pada kanker berukuran besar, tak jarang dilakukan tindakan gabungan radioterapi dan kemoterapi yang bisa juga disebut dengan kemoradioterapi. Nah, tindakan gabungan ini dilakukan dengan menggunakan radioterapi pada tumor primer dan kemoterapi untuk mengatasi penyebaran kanker tersebut. Kemudian selanjutnya ada radiobiologi pada radioterapi modern. Nah, seiring berjalannya waktu, tentunya radioterapi juga turut mengalami perkembangan. Pada radioterapi modern, penargetan dosis kini menjadi lebih tepat sehingga efek samping pada jaringan normal dapat diminimalisir. Pada radioterapi modern, umumnya digunakan radioterapi eksternal, di mana sinar X diarahkan ke suatu area yang spesifik, dalam hal ini tumor, dengan bantuan alat linear akselerator atau yang bisa disebut juga LINAC. Hal ini bertujuan untuk membunuh sel tumor tersebut. Adapun contoh radioterapi eksternal, yang pertama ada Intensity Modulated Radiation Therapy atau yang bisa disingkat IMRT. IMRT dilakukan dengan gabungan pancaran radiasi sinar X yang dibentuk menyesuaikan bentuk dan ukuran tumor, di mana intensitas radiasi pada area tumor akan jauh lebih besar dibandingkan intensitas radiasi pada jaringan normal, sehingga dapat meminimalisir efek samping yang ditimbulkan pada jaringan normal. Nah, IMRT dapat digunakan pada berbagai macam tumor, umumnya pada tumor yang berukuran besar. Selanjutnya yang kedua ada Stereotactic Body Radiation Therapy atau yang disingkat SBRT. SBRT dilakukan dengan pancaran radiasi sinar X dengan dosis yang sangat tinggi ke area tumor serta membatasi intensitas radiasi pada jaringan normal di sekitarnya. Umumnya, SBRT dilakukan pada tumor yang berukuran kecil dan belum menyebar ke area lain. SBRT juga bisa dilakukan sebagai alternatif apabila tindakan operasi akan beresiko tinggi pada pasien. Harus kita ketahui bahwa radiobiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi antara ionisasi radiasi pada sistem biologis makhluk hidup. Indikasi klinis dalam prinsip radiobiologi mengacu pada penggunaan radiasi pengion dalam pengobatan penyakit tertentu seperti kanker. Radioterapi, salah satu aplikasi utama radiobiologi dalam pengobatan kanker, menggunakan prinsip radiobiologi untuk mengembangkan rencana pengobatan yang tepat. Indikasi klinis ini mencakup bagaimana sel kanker dan jaringan sehat merespon radiasi pengion, dan bagaimana radiasi dapat digunakan secara efektif untuk menghancurkan sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Penelitian terbaru di bidang radiobiologi dan radioterapi mencakup berbagai bidang dan terus berkembang untuk meningkatkan efektivitas pengobatan kanker dan mengurangi efek samping. Tren utama untuk masa depan dalam penelitian radiobiologi ini adalah pertama, radiobiologi molekuler. Penelitian ini semakin terfokus pada pemahaman secara molekuler bagaimana sel kanker dan jaringan sehat merespon radiasi pengion. Hal ini termasuk mengidentifikasi biomarker yang dapat memprediksi dan merespon. Yang kedua adalah imunoterapi dan radioterapi. Kombinasi radioterapi dan imunoterapi telah menjadi fokus penelitian yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan respon imun terhadap tumor dan memanfaatkan efek radioterapi sebagai agen imunomodulator. Yang ketiga adalah teknologi dan teknik radioterapi. Perkembangan teknik radioterapi tingkat lanjut seperti radioterapi intensitas modulasi dan terapi radiasi terarah, terapi sinar proton terus menjadi tren penting. Tujuannya adalah untuk memberikan radiasi dosis tinggi ke tumor sekaligus meminimalkan beban pada jaringan sehat di sekitarnya. Yang keempat adalah radiasi berarah. Penelitian ini terfokus pada teknik penyampaian radiasi yang lebih tepat dan tepat sasaran, seperti penggunaan berkas proton dan penggunaan modalitas pencitraan resolusi tinggi untuk mengontrol terapi radiasi dengan lebih tepat. Yang kelima adalah biomaterial dan nanoteknologi. Perkembangan biomaterial dan nanoteknologi meningkatkan penyampaian radioterapi dengan menargetkan radiosensitizer pada tumor dan meningkatkan sensitivitas sel kanker terhadap radiasi. Yang keenam, radiobiologi nirkabel dan pembelajaran mesin adalah tren yang berkembang dalam menggunakan analisis data dan pembelajaran mesin untuk memahami respons biologis terhadap radioterapi dan memprediksi hasil pengobatan. Yang terakhir adalah terapi gen. Pendekatan terapi gen untuk meningkatkan radiosensitivitas tumor atau melindungi jaringan sehat dari efek radiasi sedang diuji dalam studi praklinis dan klinis.
Semua itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip radiobiologi adalah radiasi yang memiliki efek kompleks terhadap materi biologis, termasuk sel dan organisme secara keseluruhan. Efek radiasi bergantung pada dosis, jenis radiasi, sensitivitas, jaringan, waktu paparan, serta kemampuan organisme untuk memperbaiki kerusakan sel. Radiasi dapat menyebabkan kerusakan pada struktur seluler, termasuk kerusakan DNA, yang dapat berujung pada kematian sel, mutasi genetik, atau perkembangan kanker. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini penting dalam pengembangan strategi perlindungan radiasi, manajemen risiko radiasi, dan pemilihan terapi radiasi yang tepat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.